Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah kuliah subuh kita akan disampaikan oleh Ustadz BS Matahari. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz, dan padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukri alaihi tazdadu rahmat. Afdhalus salati wa abhas salam ala Muhammadin sayyidis sadat al-qasim lima asbahu alaina rabbuna min ata'at wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim alladhina naqalu ilayna as-sunnata bi ahsanir riwayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia rahmat dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan limpahan rahmat itu, yaitu di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tentu ini merupakan salah satu dari bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjumpakan kita kembali dengan bulan Ramadan, di mana banyak dari saudara-saudara kita itu yang sangat mengharapkan untuk kembali dengan bulan Ramadan itu. Karena di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengucurkan kebaikan bagi kita, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dilatih untuk bisa keluar sebagai orang-orang bertakwa dari bulan Ramadan ini. Dan di antara turunan takwa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ketika menerapkan sebuah syariat, Allah menerapkannya itu bukan syariat yang kosong, bukan syariat yang kering, bukan syariat hanya sekedar dijalankan tanpa ada ruh besar di dalamnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menerapkan sebuah syariat, Allah Subhanahu wa taala memberikan juga di dalam syariat itu ruh besar di dalamnya. Umpamanya salat. Salat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langsung ruh besar itu di dalam surat Al-Ankabut. Ketika Allah menyampaikan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa ruh besar dari salat itu adalah mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Jadi kalau orang salatnya jalan tapi maksiat juga jalan, maka salat itu masih dianggap sebagai penggugur kewajiban saja. Mereka masih belum bisa mendapatkan ruh besar dari salat itu. Sehingga banyak dari mereka yang sholatnya banyak tapi mereka juga banyak melakukan dosa. Di dalam syariat yang lain pun demikian. Di dalam syariat sedekah umpamanya, di dalam syariat sedekah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ruh besar dari kita berzakat itu bukan cuma sekedar nyetor uang, tapi ada ruh besar di balik zakat itu, yaitu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki itu harus berfungsi dua. Dia harus mensucikan dan harus membersihkan. Makanya zakat itu tidak boleh digunakan dengan harta yang haram. Karena mensucikan dan membersihkan itu maksudnya dari harta kita yang halal. Begitupun dengan syariat Allah yang lainnya, yaitu berpuasa. Di mana kita di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya diminta untuk berpuasa.
kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika pertama kali ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu turun di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nabi SAW itu kemudian mendapatkan perintah untuk berpuasa 30 hari full selama 1 bulan. Itu tentu tidak mudah itu, Pak. Ya, karena kita tahu bahwa di puasa pertama kali Nabi SAW itu harus ditandai ya dengan peristiwa besar di dalam sejarah Islam dengan perang Badar. Cuma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam berpuasa itu, syariat berpuasa, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ruh besar di dalamnya. Yang ruh besar ini diterjemahkan sama Nabi dalam hadis sahihnya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan man lam ya'da qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amuhu wa syarabuhu. Orang yang masih belum bisa meninggalkan kata-kata yang dusta, kata-kata yang mengandung dosa. Fal amal wal amala bihi, dan orang itu terus melaksanakan itu, artinya terus berucap itu. Falaysa lillahi hajat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari puasa yang dilakukan oleh orang itu. Tidak ada gunanya dia cuma sekedar menahan lapar dan haus di siang hari. Tapi Allah tidak butuh terhadap puasa orang itu. Jadi ruh besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari berpuasa itu adalah bagaimana seseorang itu menjaga lisan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan dalam surat Al-Baqarah itu, Allah menyampaikan wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia itu dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang benar. Karena kata-kata yang baik dan benar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu merupakan tolak ukur dari kita melihat tingkat keimanan seseorang. Kita memang tidak bisa menilai isi hati seseorang, tapi hati itu punya tombol, Pak. Tombolnya itu bisa terlihat dari ucapan, dari penglihatan, dari pendengaran. Orang yang hatinya itu bersih, hatinya baik, itu akan menuntun orang itu untuk tidak berucap kecuali kata-kata itu baik, kecuali kata-kata itu bisa mengandung kebermanfaatan dan kemaslahatan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disampaikan Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, laisal mu'min, tidak sempurna iman seseorang, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang yang sempurna imannya, tidak mungkin lisannya itu digunakan untuk banyak mencaci, melaknat, keluar kata-kata yang keji dan kotor. Itu pasti bukan orang beriman. Karena orang beriman itu selalu senantiasa menjaga lisan mereka itu untuk tidak berucap kecuali kata-kata itu mengandung kebaikan, mengandung kemaslahatan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala itu seringkali menggandengkan perintah untuk bertakwa dan perintah untuk berkata-kata yang baik dan benar. Itu Allah gandingkan perintah itu dalam satu ayat yang sama. Di dalam ayat yang sudah sering kita dengar ketika sholat Jumat itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan perintahnya pun jelas, bukan manusia secara umum, tapi lebih spesifik, yaitu hanya orang-orang yang beriman. Yang Allah menyampaikan ittaqullah. Kita bukan hanya diminta untuk beriman sama Allah, tapi kita juga diminta untuk bertakwa. Wa yaqulu qawlan sadida. Dan perintah yang keduanya itu kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kata-kata yang sadid. Yang para ulama menyampaikan kalimat sadid itu adalah kata-kata yang mengandung nilai kebaikan dan kebenaran. Jadi dua perintahnya, perintah untuk bertakwa, wa qulu qawlan sadida, dan perintah untuk berkata-kata yang baik dan benar. Kalau kita menjalankan dua perintah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan selanjutnya. Yuslih lakum a'malakum. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa amal kita harus diperbaiki? Karena ternyata dari ibadah-ibadah yang kita lakukan umpamanya, itu kadang gak murni 100% untuk kita lakukan kepada Allah itu. Jadi kadang
terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang lain yang membuat nilai ibadah kita itu berkurang di sisi Allah. Sudah tidak murni lagi dia. Ya, kalau ibaratnya kita melihat orang jualan bensin murni itu, bensin eceran itu, kan beliau suka nulis di depannya itu jual bensin murni. Murni itu kan otomatis 100% bensin dia. Kalau sudah tercampur sesuatu, berarti sudah tidak murni. Walaupun mungkin beberapa tetes air, tapi itu sudah tidak lagi murni bensin. Begitupun amal ibadah kita, Pak. Ketika amal ibadah itu yang tadinya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkontaminasi dengan satu penyakit-penyakit hati. Ya riya, ya sum'ah, ya sombong, ingin dipuji oleh orang. Maka dari amal-amal itu, banyak dari amal-amal ibadah kita itu yang terkontaminasi akhirnya. Tidak 100% hanya untuk Allah. Maka kita butuh sama Allah itu diperbaiki amal-amal kita itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang kedua, Allah pun akan memberikan kepada kita itu ampunan. Jadi bagi mereka yang menjalankan dua perintah tadi, bertakwa dan berkata-kata yang baik dan benar, jaminan dari Allah itu juga dua, yaitu diperbaiki amalnya, dan yang kedua diberikan ampunan. Maka Allah menutup ayat itu dengan menyampaikan, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Bagi mereka yang tadi menjalankan dua perintah itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagi mereka itu sebuah fauzan 'aziman, kemenangan yang besar. Dan tidak ada kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman melainkan surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah untuk kita bertakwa dan berkata-kata yang baik dan benar itu merupakan sebuah perintah yang syumul, yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara spesifik bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang khalifah besar Daulah dinasti Bani Abbasiyah, namanya itu Abu Ja'far al-Mansur. Ini seorang khalifah ke-20 dari Daulah dinasti Bani Abbasiyah. Ketika Abu Ja'far ini dilantik untuk menjadi seorang khalifah tahun 136 Hijriah, itu banyak orang-orang itu yang datang menyalami dia, memberikan selamat, memberikan doa. Termasuk yang datang kepadanya itu seorang ahli ilmu, seorang ahli hikmah, seorang mufassir besar di zaman itu, namanya Muqatil ibnu Sulaiman. Ketika Muqatil ini sudah paham, orang-orang pemerintahan di sekitar Abu Ja'far itu sudah paham, liyu'akhiru alaina safwa yaumina, itu dia akan memberikan kepada kita itu nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan tentang akhirat. Maka Abu Ja'far al-Mansur sebagai orang khalifah itu berkata, kata Abu Ja'far al-Mansur, izna ya Muqatil, nasihatilah kami wahai Muqatil. Kemudian Muqatil bin Sulaiman berkata, kata Muqatil bin Sulaiman, a'idzuka bima ra'aitu am bima sami'tu. Wahai khalifah, engkau ingin aku nasihati dari apa yang aku lihat atau dari apa yang aku dengar? Jadi diberikan pilihan sama Muqatil, karena ternyata pendengaran dan penglihatan kita itu memiliki frekuensi yang berbeda. Pendengaran kita itu memiliki frekuensi yang jauh lebih luas daripada penglihatan. Kita mungkin bisa dengar dari orang lain lagi ngomong, orang lain lagi ngomong. Yang dibalik omongan itu tidak jelas kepastian kalimatnya itu. Mungkin ada berita hoaxnya, ada berita palsunya, ada berita syubhatnya, ada dustanya, yang kita nggak tahu, tidak bisa memastikan kebenarannya. Ya, yang dengan kalimat kita itu kadang kita sering mengucapkan itu dengan kalimat katanya itu. Udah tahu belum ya katanya itu, gitu. Kata siapa nggak tahu, katanya pokoknya. Pendengaran kita memiliki sifat seperti itu, luas tapi tidak pasti dari kebenaran yang kita dengarkan dari ucapan itu. Berbeda dengan penglihatan. Penglihatan kita itu memiliki sifat yang lebih terbatas daripada pendengaran, tapi memiliki tingkat kepastian yang lebih akurat dari pendengaran. Makanya para ulama itu menyampaikan li'anna ru'yataka qasiratun 'ala ma adrakathu jarihatu, bahwa penglihatan kita walaupun terbatas, artinya cuma bisa kita melihat dari apa yang kita lihat saja, hanya sebatas apa yang bisa kita lihat, tapi menjadi lebih pasti karena kita melihat sendiri. Berbeda dengan pendengaran itu. Maka Abu Ja'far al-Mansur berkata, bal bima ra'ait, kalau begitu nasihatilah kami
dari apa yang kau lihat. Kemudian Muqatil bin Sulaiman berkata, qala ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin, inna Umar bin Abdul Aziz qad taraka 11 waladan. Sungguhnya Umar bin Abdul Aziz itu ketika wafat, ini seorang khalifah besar ke-8 dari Daulah Bani Umayyah. Ketika beliau meninggal, banyak orang-orang itu yang sangat sedih. Karena Umar bin Abdul Aziz itu begitu meninggalkan 11 orang anak. Wa khallafa 18 dinar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz itu meninggalkan warisan itu 18 dinar. Jadi punya 9 anak ya, ketika 11 orang anak ketika meninggal, dan warisannya itu ada 18 dinar. Kemudian kata Muqatil bin Sulaiman, kufina minha bi khamsah. 5 dinar itu, Pak, diambil dari harta warisan itu untuk ngurusin jenazahnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, ngasih kain kafan, disolatin dan sebagainya. Wasturiya lahu qabrun bi arba'ah. Kemudian 4 dinar itu diambil untuk proses penguburan jenazah. Ya, liang lahat dan sebagainya. Semauzi al-baqi ala warasati. Kemudian sisanya itu baru dibagikan kepada ahli waris. Yang di 18 dinar harta warisan yang diturunkan oleh Umar bin Abdul Aziz, 9 dinar itu dipakai untuk proses ngurusin jenazahnya Umar bin Abdul Aziz. 9 dinar itu dipakai untuk yang dibagikan kepada ahli waris, 11 orang anak dan 4 istrinya. 9 dinar itu. Kemudian Muqatil berkata lagi, wa mata Hisham bin Abdul Malik. Ketika Hisham bin Abdul Malik ini wafat, beliau juga meninggalkan 11 orang anak. Fakana nasibu ihda waladihi alfa dinar. Akan tetapi masing-masing anaknya Hisham bin Abdul Malik itu mendapatkan jatah warisan itu 1 juta dinar. Kalau hari ini 1 dinar itu kurang lebih 5 juta, kemudian kita kalikan 1 juta, berapa itu? Banyak itu, Pak. Itu jatah warisan 1 orang anak. Ya, 1 juta dinar 1 orang anak. Dia punya 11 orang anak dan 4 istri. Tapi kemudian Muqatil bin Sulaiman berkata, "Fa wallahi ya Amirul Mukminin, aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Fi yaumin wahid." Artinya di zamannya Muqatil bin Sulaiman, waladan min waladi Umar bin Abdul Aziz yahmilu ala mi'ati farsin fi sabilillah, di mana anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi hanya mendapatkan itu, kalau dikalkulasikan anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu dapat harta warisan itu enggak lebih daripada setengah dinar ya. Cuma sekian juta doang, anak khalifah itu. Tapi cuma mendapatkan warisan itu enggak lebih dari setengah dinar. Tapi di zamannya Muqatil bin Sulaiman, anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu mereka masing-masing dari mereka itu yahmilu ala mi'ati farsin fi sabilillah, menginfakkan harta mereka untuk membeli kuda perang itu sebanyak 900 ekor kuda itu. Ini levelnya kuda perang, bukan kuda delman yang biasa kita lihat di alun-alun itu. Dari harga itu juga berbeda itu. Bahkan lebih mahal dari mobil-mobil kita itu, kuda perang itu. Dan itu mereka infakkan untuk membeli 900 ekor kuda perang setiap anak. Ya. Kemudian Muqatil berkata lagi, wa waladan min waladi Hisham bin Abdul Malik yahsas'alun nasa fil tariq. Adapun anak-anaknya Hisham bin Abdul Malik yang tadi mereka mendapatkan warisan 1 juta dinar setiap anak itu, di zaman Muqatil bin Sulaiman mereka itu tidak lebih daripada sekadar peminta-minta, hanya orang-orang yang mengemis di jalanan. Maka Muqatil bin Sulaiman berkata, kata Muqatil, demi Allah yang maha benar dengan segala firman-Nya, yang Allah menyampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya itu, yang menyampaikan, hendaklah takut bagi orang-orang yang mereka itu meninggalkan anak keturunan mereka itu dalam kondisi lemah ya, bukan lemah secara fisik ya, tapi lemah secara iman. Yang lemah iman anak-anak mereka itu berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka di masa depan. Maka bagi orang tuanya itu Allah memerintahkan kepada mereka 2 hal tadi itu, falyattaqullah, kita diminta sama Allah untuk bertakwa lagi, wal yaqulu qawlan sadida, dan kita diminta sama Allah untuk berkata-kata yang baik dan benar. Karena kata-kata yang baik dan benar yang diucapkan oleh orang tua
itu memiliki dampak yang tidak sederhana bagi keberlangsungan masa depan anak-anak mereka kelak itu. Maka kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala dalam ruh berpuasa ini ya, untuk kemudian senantiasa menjaga lisan-lisan kita untuk tidak berucap kecuali kata-kata itu bisa mengandung kebaikan dan kebenaran. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa mengungguli 2 rukun iman dari 6 rukun iman yang kita ketahui. 2 rukun iman yang diunggulkan sama Allah dan Rasulnya itu adalah al-imanu billahi wal yaumil akhir, diiman kepada Allah dan hari akhir. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah itu, ketika Allah menyampaikan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu dalam ayat-ayat yang lain pun demikian. Rasulullah SAW juga bersabda, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, maka barang siapa yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka itu berkata-kata yang baik atau diam. Jadi dari 6 rukun iman yang kita ketahui, 2 rukun iman ini diunggulkan, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa 2 rukun iman ini diunggulkan? Karena 2 rukun iman ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini merupakan pondasi yang paling dasar, asas yang paling dasar, yang ketika 2 rukun iman ini sudah terpatri, sudah nancep di dalam hati seseorang, iman-iman yang lain itu akan mengikuti. Iman kepada kitab, Rasul, hari kiamat, dan kemudian ketetapan, itu semua akan mengikuti dari 2 rukun iman ini yang sudah ada ketika mereka itu tertancap di dalam diri seseorang. Maka di antara menancapkan iman itu, Nabi SAW memberikan kepada kita itu untuk senantiasa falyakul khairan aw liyasmut. Kita berkata-kata yang baik atau diam. Karena kata-kata yang mengandung kebaikan itu yang akan mengantarkan orang itu ke surga, atau malah justru kata-kata itu bisa menjerumuskan orang itu masuk ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ruh besar berpuasa ini kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk jaga lisan. Bukan hanya sekedar kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, tapi kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan. Yang lisan hari ini itu banyak kemudian disalahgunakan oleh orang-orang, di mana mereka itu mengumbar syahwat lisan mereka, berucap tentang sesuatu itu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ketika mereka sedang berpuasa, supaya pahala dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak berkurang, atau malah justru tidak diberikan kepada kita karena sudah hilang, disebabkan karena lisan-lisan kita yang tidak kita jaga. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita untuk bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan untuk bisa meraih derajat takwa, sehingga kemudian kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan ini dengan hamba-hamba yang bertakwa dan juga dijadikan sebagai hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.